Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dibahas soal UTBK. Untuk dibahas soal UTBK kita kali ini, kita akan membahas yaitu soal-soal terkait dengan suku banyak atau polinomial, di mana langsung saja untuk soal yang pertama kita di sini, jika terdapat fungsi px habis dibagi oleh x kuadrat ditambah 2, maka nilai b per 2a-nya itu berapa? Ada konsep yang harus kita perhatikan bahwa jika terdapat fungsi fx dibagi dengan px dan menghasilkan hasil baginya itu hx, kemudian untuk sisa baginya itu adalah sx, maka berlaku bahwa fx itu dia ekuivalen dengan perkalian antara hasil bagi dikalikan dengan pembagi, kemudian ditambahkan dengan sisa bagi. Maka, dalam kasus kita kali ini, karena di sini terdapat suku banyak px, dia dibagi oleh x kuadrat plus 2, maka hasil baginya itu akan berderajat 1. Kenapa akan berderajat 1? Karena di sini untuk bilangan yang dibagi atau fungsi yang dibagi itu x pangkat 3, sedangkan untuk fungsi pembaginya itu adalah x pangkat 2. Jadi kita misalkan bahwa hasil baginya itu adalah mx plus n, sehingga dapat kita tuliskan bahwa px-nya itu adalah x pangkat 3, kemudian ditambah dengan ax kuadrat, ditambah dengan 2x ditambah dengan b, ini dia akan sama dengan perkalian antara hasil bagi, yaitu hasil baginya kita misalkan mx plus n, dikalikan dengan pembagi, pembaginya itu adalah x kuadrat plus 2, kemudian ditambah dengan sisa. Karena di sini habis dibagi, artinya sisanya itu adalah 0. Berarti tinggal kita kalikan saja bilangan yang berada di ruas sebelah kanan. Ini menjadi mx pangkat 3, kemudian ditambah dengan nx kuadrat, kemudian ditambah dengan 2mx, kemudian ditambah dengan 2n. Selanjutnya, dengan konsep kesamaan pada polinomial, berarti bahwa koefisien dari variabel x pangkat 3, x pangkat 2, ataupun dengan x di ruas kiri dan juga ruas kanan, dia akan bernilai sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai m itu dia sama dengan 1. Jadi kita tuliskan bahwa m-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk nilai n-nya, dia itu sama dengan A. Selanjutnya 2m itu dia sama dengan 2, artinya nilai m-nya dia juga sama dengan 1. Kemudian yang terakhir itu adalah 2n itu sama dengan b. Berarti bisa kita tuliskan bahwa 2n itu dia sama dengan b. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah b per 2a. Maka dapat kita simpulkan bahwa b dibagi dengan 2a itu dia sama dengan, untuk b-nya sendiri itu adalah 2n, untuk a-nya sendiri itu adalah n. Maka ini adalah 2 kali n, sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 1. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 diketahui terdapat suatu fungsi px, di mana jika px plus 1 dan juga px min 1 masing-masing memberikan sisa 2, apabila masing-masing fungsi dibagi oleh x min 1, maka jika px dibagi oleh x kuadrat min 2x memberikan sisa berapa? Oke. Ada satu konsep yang harus kita ingat bahwa px itu dia sama dengan hx, di mana hx itu adalah hasil bagi, dikalikan dengan pembagi, yaitu x min a dikalikan dengan x min b, maka ini sisanya adalah mx plus n. Nah, sekarang karena kita itu yang ditanyakan itu ketika dibagi oleh x kuadrat min 2x, maka x kuadrat min 2x-nya ini kita faktorkan terlebih dahulu, artinya px itu dia sama dengan hx, kemudian faktor dari x kuadrat min 2x sendiri itu adalah x dikalikan dengan x min 2 ditambah dengan
mx plus n. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, di sini untuk pembaginya adalah x dikalikan dengan x min 2. Jadi kita samadankan dia dengan 0. Maka kita akan peroleh dua nilai x. Yang pertama, x-nya itu dia sama dengan 0. Atau yang kedua itu adalah x-nya dia sama dengan 2. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan aja. Untuk yang pertama, untuk P0, artinya dia sama dengan x-nya kita ganti dengan 0. Maka untuk yang ini menjadi 0, bersisa m kali 0 ditambah dengan n. Maka hasilnya adalah n. Kemudian kalau P2, berarti untuk hx-nya dikalikan dengan x dikalikan dengan x min 2 ini sama dengan 0 juga. Berarti ini sama dengan 2m plus n. Oke, sekarang tugas kita itu adalah mencari nilai m dan juga n. Bagaimana caranya? Sekarang kita ingat bahwa di sini ada px plus 1. Jika masing-masing dibagi oleh x min 1, itu sisanya ada 2. Maka dapat kita tuliskan bahwa px plus 1 dia sama dengan 2. Karena dia itu dibagi oleh x min 1, artinya kan x-nya dia sama dengan 1. Kalau x-nya kita ganti dia dengan 1, artinya ini adalah P2 itu dia sama dengan 2. Kemudian yang berikutnya di sini ada juga Px min 1, dia juga sisanya 2. Artinya ketika x-nya kita ganti dengan 1, jadinya dia adalah P0. P0 dia juga sama dengan 2. Sehingga tinggal kita substitusikan aja. Di sini karena P0-nya 2, maka 2 itu sama dengan n. Ya. Kemudian untuk nilai m-nya, P2 itu adalah 2 juga, maka 2 itu sama dengan 2 kali m ditambah dengan 2, sehingga 0 sama dengan m. Ya. Artinya bahwa sisa pembagian dari Px dibagi oleh x kuadrat min 2x itu sisanya adalah mx plus n. Dimana karena m-nya itu 0, berarti 0 kali x ditambah dengan n, maka sisanya itu adalah n, dimana n itu dia sama dengan 2. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, di sini terdapat suku banyak Px dibagi oleh x min 2 kuadrat, bersisa min 2x ditambah dengan A. Yang ditanyakan itu adalah nilai A plus B. Oke, kita ingat terlebih dahulu, yaitu jika terdapat fungsi fx, itu hasilnya dia akan sama dengan hx, di mana hx itu adalah hasil bagi, dikalikan dengan px, px itu adalah pembagi, kemudian ditambah dengan sisa bagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk fungsi yang dibagi itu adalah x pangkat 3, kemudian ditambah dengan bx kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2x min 6. Dia hasilnya akan sama dengan, di sini pembaginya itu adalah x pangkat 2, sedangkan yang dibaginya itu adalah x pangkat 3. Maka kita misalkan hasil baginya itu adalah mx plus n. Di mana mx plus n ini kita kalikan dengan pembagi. Pembaginya itu adalah x min 2. Jadi x min 2 kita kuadratkan terlebih dahulu. Itu menjadi x kuadrat min 4x ditambah dengan 4. Kemudian ini ditambahkan dengan sisa. Sisa baginya yaitu min 2x ditambah dengan A. Kemudian tinggal kita sederhanakan saja yang ruas sebelah kanan. Kita kalikan. Ini menjadi mx pangkat 3, kemudian min 4mx kuadrat, kemudian ditambah dengan 4mx, kemudian ditambah dengan nx kuadrat, kemudian minus 4nx, kemudian ditambah dengan 4n, dikurangi dengan 2x, kemudian terakhir ditambah dengan A. Kemudian kita tinggal satukan yang variabelnya itu sama. Ini menjadi mx kuadrat, kemudian ini menjadi minus 4
mx kuadrat ditambah dengan nx kuadrat, kemudian ditambah dengan 4mx minus 4nx, kemudian minus 2x. Terakhir ditambah dengan 4n, kemudian ditambah dengan a. Oke. Kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi mx pangkat 2, kemudian ditambah dengan min 4m plus n, ini adalah x kuadrat, kemudian ditambah dengan 4m min 4n min 2x, kemudian ditambah dengan 4n plus a. Karena ini itu sama, artinya bahwa nilai m, ya ini pangkat 3 ya, mx pangkat 3, dia itu akan sama dengan 1. Ya, karena ruas kiri itu sama dengan ruas sebelah kanan. Maka kita dapat tuliskan bahwa nilai m-nya dia sama dengan 1. Kemudian kalau kita perhatikan untuk koefisien dari x, ya, koefisien dari x yang ini kita peroleh nih untuk nilai n-nya. Jadi kita dapat tuliskan bahwa 4m min 4n min 2 dia itu sama dengan min 2, ya. Berarti karena m-nya dia sama dengan 1, maka ini menjadi 4 min 4n min 2 min 2. Artinya 4n itu dia sama dengan 4, maka n-nya dia sama dengan 1. Nah, kemudian tinggal kita menentukan nilai a dan juga b-nya. Kita perhatikan yang koefisien dari x kuadrat bahwa nilai b itu dia sama dengan min 4m ditambah dengan n. Karena m-nya 1, maka ini menjadi min 4 tambah 1. Sehingga kita peroleh nilai b-nya itu adalah min 3. Sedangkan untuk nilai a-nya, kita perhatikan yang bagian belakang ya, bahwa minus 6 itu dia sama dengan 4n plus a. Karena n-nya 1, maka a-nya kita peroleh dia sama dengan minus 10. Sehingga karena yang ditanyakan itu adalah nilai a ditambahkan dengan b, maka hasilnya itu adalah minus 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 4, di sini diketahui terdapat suku banyak fx jika x kuadrat plus 1 itu adalah faktor dari fx dan fa itu dia sama dengan 2, yang ditanyakan itu nilai a kali b. Oke, konsep yang digunakan masih sama, yaitu jika terdapat suatu fungsi fx dibagi dengan px kemudian menghasilkan hasil baginya itu adalah hx dan sisa baginya ini adalah sx, maka berlaku fx itu hasilnya dia sama dengan hx dikalikan dengan px ditambahkan dengan sx. Yang artinya bahwa kita perhatikan di sini suku banyaknya itu adalah ax pangkat 3 kemudian ditambah dengan a plus bx kemudian dikurangi dengan bx ditambah dengan a ditambah dengan b, itu dia akan sama dengan, karena di sini pembaginya itu pangkat 2 sedangkan fungsinya itu pangkat 3, maka kita memisalkan hasil pembagiannya itu mx tambah n, yaitu dimana ini adalah suku banyak berderajat 1. Kemudian ini dikalikan dengan x kuadrat plus 1 ditambah dengan sisa. Nah, karena x kuadrat plus 1 ini adalah faktor dari fx, maka dia itu sisanya adalah 0. Oke. Kemudian tinggal kita sederhanakan saja yang ruas sebelah kanan itu menjadi mx pangkat 3 ditambah dengan nx kuadrat, kemudian ditambah dengan mx, kemudian ditambah dengan n. Kemudian kita ingat kembali tadi konsep kesamaan, artinya kita peroleh bahwa yang pertama nilai m-nya dia sama dengan a, ya karena di sini adalah koefisien dari x pangkat 3. Kemudian nilai n-nya dia sama dengan a plus b karena dia merupakan koefisien dari x pangkat 2. Kemudian
nilai M itu dia juga bisa sama dengan min B. Jadi M itu bisa sama dengan min B. Kemudian terakhir nilai N itu dia sama dengan A plus B. Oke, kemudian di sini kita perhatikan, karena nilai M itu sama dengan A dan M itu sama dengan min B, artinya dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai A itu dia sama dengan min B. Sekarang yang diketahui kembali pada soal bahwa nilai dari FA itu dia sama dengan 2, berarti kita bisa menentukan nilai FA dulu, di mana FA itu artinya kita ganti nilai X-nya semuanya dengan A, berarti menjadi A-nya pangkat 4, kemudian ditambah dengan ini A plus B kali A kuadrat, kemudian min B kali A, kemudian ditambah dengan A ditambah dengan B. Karena tadi itu nilai A dia itu sama dengan min B, atau juga B itu dia sama dengan min A, maka kita substitusikan untuk nilai B sama dengan min A ke dalam persamaan yang baru ini. Sehingga bentuknya menjadi A pangkat 4 ini tambah A min A kali A kuadrat. Kemudian yang ini adalah min A kali A. Kemudian yang ini tambah A ditambah dengan min A. Oke, ini menjadi 0, ini juga 0, artinya tinggal A pangkat 4 ditambah dengan A kuadrat. Karena ini dia itu sama dengan 2, ini A pangkat 4 ditambah A pangkat 2 dia sama dengan 2 ya. Karena FA sama dengan 2, atau kita sama dengan 0 terlebih dahulu, yaitu A pangkat 4 ditambah A pangkat 2 min 2 sama dengan 0. Kita peroleh faktornya, kita tuliskan sebelah sini ya. Kalau kita faktorkan, dia menjadi A kuadrat plus 2 dikalikan dengan A kuadrat min 1 sama dengan 0. Yang artinya bahwa nilai A-nya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, A kuadrat plus 2 sama dengan 0, atau yang kedua A kuadrat min 1 dia sama dengan 0. Berarti untuk A kuadrat sama dengan min 1 ini menjadi A kuadrat sama dengan 1. Berarti A-nya itu ada 2, yaitu plus minus 1. Kemudian jika yang ini A kuadrat ini sama dengan min 2, artinya A-nya itu sama dengan akar dari min 2. Artinya dia tidak memenuhi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai A-nya dia bisa 1, bisa A-nya dia negatif 1. Artinya ketika A-nya sama dengan 1, B-nya itu kebalikannya min 1. Atau ketika A-nya min 1, nilai B-nya dia sama dengan 1. Ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil perkalian A kali B itu adalah min 1. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian silakan teman-teman bisa mencoba untuk soal yang kelima. Nanti silakan untuk hasilnya bisa teman-teman tuliskan di kolom deskripsi. Semoga video pembahasan dibahas UTBK terkait dengan polinomial ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi-materi yang lainnya bisa teman-teman tuliskan di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.